Ya, baik, selamat malam Mas, Mbak, semua. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah lama tidak bertemu ya. Kebetulan di hari Kamis selalu banyak apa namanya hari liburnya ya. Jadi mohon maaf kalau kita jarang ketemu akhir-akhir ini dan semoga nanti di pertemuan yang tertunda-tunda itu bisa kita ganti ya jamnya ya. Karena kita baru materi kita juga masih ada beberapa yang harus kita selesaikan. Ya nanti mohon apa namanya disampaikan di live chat ya atau nanti di grup kira-kira yang free itu hari apa ya. Nanti kita akan berikan saya berikan kuliah pengganti agar semua materi nanti bisa tersampaikan dengan baik ya biar teman-teman semua Mas Mbak semua bisa persiapan untuk OAS itu dengan baik. Dan sekali lagi untuk yang UTS susulan tetap akan saya fasilitasi ya. Tapi mohon maaf kemarin masih eh, apa belum bisa terfasilitasi karena terkait dengan libur ya. Rencana saya hari ini tapi untuk soal tadi kebetulan masih belum saya siapkan. Tapi akan segera saya buatkan ya. Pokoknya maksimal minggu depan untuk yang susulan ada beberapa orang itu bisa mengikuti juga. Baik, semoga Mas Mbak semua yang hadir pada malam hari ini sehat semua ya. Itu adalah harapan utama agar kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Di pertemuan pada malam hari ini ya, kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Kenapa kok tiba-tiba melincet pertemuan 9 ya? Karena pertemuan 8 adalah UTS dan kemarin di pertemuan 7 kita udah bahas tentang DDL. Nah, sekarang kita bahas tentang DML. Ya, kalau DDL itu lebih kepada definisinya, bagaimana kita membuat, bagaimana kita eh, membuat database, membuat tabel dan data yang lain. Nah, kalau terkait dengan DML itu adalah terkait dengan manipulation-nya. Nah, di sini manipulation-nya itu bukan berarti kita akan memanipulasi data atau merubah data tanpa permisi gitu ya, tanpa izin. Tapi sebetulnya di DML ini lebih ditekankan pada bagaimana kita bisa memberikan data itu bisa baik gitu ya dalam pengelolaannya. Kan kalau kita punya Excel ya, kalau kita punya Excel itu kan kita bisa melihat, kemudian kita bisa mengedit, kita bisa menambah dan kita bisa menghapus. Nah, kalau di DML itu sebetulnya sama seperti yang kita lakukan di Excel. Ini mohon maaf jika teman-teman yang di sini sudah sangat fasih ya dengan DML. Semoga tidak bosan dengan DML karena di sini saya menyampaikan dari awal bahwa materi ini saya samaratakan baik yang sudah paham terkait dengan database maupun yang belum terutama terkait DDL dan DML. Nah, terkait dengan DML ini sebetulnya secara proses itu kurang lebih sama seperti saat kita memiliki data manual. Cuman karena ini yang kita pakai adalah untuk pengelolaan di SQL ya. Ini MySQL kalau ini yang akan saya sampaikan. Kemudian dari singkatnya sendiri, DML itu Data Manipulation Language yang merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk manipulasi data pada database ya. Misalnya untuk menambah data, merubah data, maupun menghapus data pada database. Jadi fungsi dari DML itu ya untuk manipulasi database seperti menambah data, merubah, mengganti data, dan menghapus data. Namun perintah pada DML tidak terkait dengan struktur dan metadata dari subjek yang berada pada tabel database. Jadi si DML itu dia lebih kepada konten ya, dalam arti isiannya ya. Tapi kalau DDL dia lebih kepada metadatanya. Ya, metadata itu ya secara variabelnya. Kemudian di dalam metadata tersebut ya, ini pasti akan selalu kita olah. Contoh, misal kita punya data di WhatsApp tadi ya. Kita punya WhatsApp misal. Di WhatsApp kita bisa bisa melihat, kemudian kita bisa mengedit,
mengeditkan WA sekarang juga ada edit bisa juga ya. Kemudian mengirim itu juga menambah gitu ya, menghapus juga bisa. Sama seperti sistem-sistem kita yang lain, misal kita buat penambahan data yang sekiranya bisa dijalankan dengan baik gitu ya. Nah, itu yang kita gunakan, yang kita pakai untuk menggunakan DML ya, atau Data Manipulation Language. Nah, jadi di dalam hal konteks ini ya, di DML ini kita lebih fokus kepada konten dari sebuah data. Nah, konten data itu secara back end-nya ya, mungkin kita selalu tahu di front end-nya. Nah, front end kita pasti tidak melihat bagaimana itu data diupload, tapi kita hanya fokus kepada tombol-tombolnya lah. Tombol-tombolnya itulah nanti di belakangnya ada beberapa script yang dijalankan. Nah, salah satu beberapa contoh yang ada di DML itu ada 4. Kalau biasa kita apa namanya eh, singkatnya itu adalah CRUD ya. Tapi kalau secara perintahnya itu ada sama juga, ada 4, yaitu ada insert, ada select, ada update, ada delete. Dari fungsi yang pertama yaitu terkait dengan insert ya. Jadi dia fungsinya adalah untuk menambah data atau record pada database. Jadi sebetulnya kalau kita menghafalkan juga mudah ya. Kalau insert itu pasti menambah, select itu kita akan menampilkan, ya update itu merubah maupun perbarui data, ya delete itu untuk menghapus data. Nah, sebetulnya di dalam beberapa perintah ini pun juga tidak sederhana perintahnya, misal insert, insert apa gitu aja. Tapi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Ya. Contoh, kita yang pertama adalah insert. Ini adalah standar baku bagaimana kita melakukan insert data ya. Contoh kita di perintah insert ya, di perintah insert itu ada insert into ya. Nama database-nya apa itu harus ada ya, karena data yang kita tambahkan itu di database apa, di tabel mana. Ya, kalau kemarin kan kita sudah di DL itu kan ada use ya. Kita use dulu ya. Database itu kan banyak. Nah, kemudian kita mau insert ke tabel mana gitu ya. Kalau kita mau insert ke tabel mana, tinggal insert into ya. Insert into, nama tabelnya apa. Kemudian values ya, valuesnya apa. Valuesnya itu adalah field-fieldnya. Ya, field 1, field 2, field 3 itu urut. Ya, field 1, field 2, field 3 dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh saya sudah membuat query tentang insert ya, DDM tentang insert, yaitu adalah insert into nama tabel mahasiswa dengan value yang pertama adalah name ya, kemudian nama dan email ya. Tinggal memasukkan data ini. Ini merupakan perintah query-nya. Nah, bagaimana cara kita mengeksekusinya ya, bagaimana kita menggabungkannya dengan dengan sistem, yaitu kita pakai yang namanya ada store procedure ya, ada query builder ya. Jadi setiap action ini, variabel-variabel ini sudah ngelink ke variabel-variabel yang kita inginkan ya di database atau di beberapa variabel-variabel tersebut. Dan ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama, bahwa perintah insert itu dia menambahkan data tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah select ya. Bagaimana cara kita memilih data atau menselect data. Jadi kita memilih data dengan nama tabelnya apa ya, from dari mana ya, from tabel mahasiswa. Nah, hal seperti ini sebetulnya perintah-perintah dasar ya. Perintah-perintah terutamanya, misal kita tidak bisa menselect data itu overall ya, karena contoh misal kita select data kependudukan. Bayangkan data kependudukan itu kan jutaan ya,
kalau query itu dipaksa untuk narik data jutaan itu pasti akan kewalahan ya. Jadi ada perintah yang mengikuti ya. Dia pasti biasanya ada where ya. Where misal NIK yang di status kependudukannya ya, atau where status kependudukannya tidak aktif misal, atau di di top 10 atau top 1000 atau top 100 gitu. Nah, itu untuk membatasi query. Nah, selain itu Slack juga ya kadang bergabung juga dengan yang namanya join. Itu nanti pengembangannya sih ya. Jadi join itu apa? Join itu adalah satu perintah untuk menggabungkan antara tabel satu dengan tabel yang lain ya. Jadi perintahnya seperti apa? Ya intinya tabel itu ya harus apa ya istilahnya memiliki foreign key ya, memiliki foreign key di tabel satunya agar bisa melakukan uh, relasi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya terkait dengan beberapa materi yang sebelumnya terkait dengan normalisasi yang kemarin saya sampaikan itu ya terkait dengan normalisasi lah itu kurang lebih sama ya. Jadi ini hal yang penting juga harus kita pahami bahwa perintah select itu dia tidak hanya sekedar menampilkan, tapi di sini juga didukung beberapa perintah-perintah yang penting yang harus kita pahami bersama. Dan selain itu juga ada perintah order ya, order by ya. Kemudian ada group by, misal kita ingin mengelompokkan, itu juga bisa kombinasi dengan select ya. Misal kita akan mensortir ya data itu dari A sampai Z ya, atau Z dari A atau ascending atau descending. Kemudian grupnya, misal kita akan mengelompokkan data itu berdasarkan usia, misal kan yang ada hanya tanggal lahir gitu, misal kita mau pakai usia bisa ya. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus kita ketahui agar uh, apa namanya uh, pemanfaatan select itu tidak hanya sekedar select ya. Dan optimasi query itu sangat penting ya. Jadi tidak hanya kita bisa menggunakan, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan query itu agar ibaratnya adalah tepat sasaran dan secara sistem bisa menjadi query yang baik. Nah, ini penting juga. Ini perintah select ini bukan hanya sekedar select, tapi di sana ada beberapa komponen-komponen yang mengikutinya. Dan ini penting harus kita ketahui. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu bahwa select itu fungsinya hanya untuk menampilkan data saja. Kemudian yang selanjutnya adalah update. Nah, ini merupakan perintah sederhana update atau merubah. Tapi ini perintah yang sangat penting. Karena apa? Perintah update ini jika kita tidak teliti ya, karena update itu dia diikuti oleh where ya. Ya kalau kita akan mengupdate semua sih tidak masalah ya. Karena update ini pasti kita melihat metadata apa yang akan kita update dengan value apa dan di ID mana. Nah, kalau contoh saluran perintah ini kan update nama tabel ya, set nama fieldnya apa ya, kemudian data baru yang diupdate, misal Tono mau diganti Tini ya namanya misal, di mana where-nya itu adalah key-nya ya biasanya adalah ID uniknya. Ini yang penting harus kita ketahui bahwa where makanya yang kita where adalah ID uniknya. Misal contoh NIK, ID yang lain misalnya nomor rekam medis atau NIK, NIA, kok NIK, ID member kayak gitu kan dia unik. Nah, jadi perintahnya adalah update. Contoh ini mahasiswa set name ya. Name-nya jadi mungkin name-nya adalah salah, misal bukan 654321 tapi 654221 misal. Itu tidak bisa ya, where ID 1. Nah, misal diupdate mau ya dibenerin 654321 dengan ID 1 yang akan diupdate. Nah, ini yang merupakan hal-hal yang penting yang harus kita pahami terkait dengan query update, di mana where ID-nya adalah apa namanya di diidentifikasi di data key-nya.
Nah, ini kalau tidak ada wear-nya itu sangat bahaya. Makanya update ini sangat penting sekali ya, karena dengan adanya wear ini kalau datanya itu tidak sesuai ya, maka kalau tidak wear itu semua NIM akan di-set menjadi 654321. Nah, ini hal yang harus kita pahami, yang harus kita antisipasi ya, terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengantisipasi data itu agar datanya tidak apa ya rusak lah biasanya gitu. Karena dan penting sekali kalau kita hanya sekedar SQL query ya, SQL query gitu ya, itu kita paling tidak harus melakukan backup data jika itu memang datanya sangat data penting ya, data yang tidak jangan sampai salah atau jangan jangan sampai eh, apa namanya me, apa ya istilahnya, jangan sampai data itu eh, rusak lah seperti itu. Itu penting dilakukan backup dilakukan backup data. Dan ini merupakan hal yang penting harus kita pahami bersama bahwa hal-hal tersebut eh, harus kita perhatikan gitu. Perintah update sederhana, kita hanya merintah update gitu, tapi di sini kita harus paham bahwa update itu harus ada wear-nya. Kalau tidak ada wear-nya sangat bahaya gitu, berubah. Kemudian yang selanjutnya adalah perintah delete. Ini pun juga sama. Perintah-perintah antara update dan delete ini merupakan perintah-perintah yang sangat riskan, yang wajib kita apa namanya ketahui bahwa jika delete-nya tidak ada wear-nya, yaitu nanti data semua akan kehapus gitu ya. Jadi delete from nama tabel, where nama fieldnya apa. Dan ini juga harus memperhatikan konsep terkait dengan apa namanya wear-nya juga ya. Wear-nya pun juga harus wear yang unik. Jangan sampai wear-nya menggunakan nama ya. Kalau kita ingin memfilter beberapa nama ya diselect dulu ya, biasanya menggunakan like ya, where like apa gitu ya, misal Tono yang namanya ada hubungannya dengan Tono dihapus gitu ya. Nah, itu bisa, tapi kan itu terlalu global. Nah, yang spesifik kita harus menggunakan ID ya. Field ID yang harus kita ketahui adalah ID-ID yang benar-benar unik ya. Jangan sampai kita menggunakan perintah where itu tidak menggunakan ID unik. Itu akan sangat berbahaya sekali jika itu diterapkan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang penting harus kita ketahui bahwa dalam delete itu kita harus penting yang harus kita pahami juga, terutama penggunaan where-nya. Jadi dalam perintah where ini kita harus memperhatikan ya ID apa yang akan kita tangkap ya. Kalau terus bagaimana kalau kita ingin mendelete data yang banyak? Bisa tidak hanya ID saja. Misal kita akan menghapus data transaksi di tanggal 2 di apa tanggal 5 Juni, misal Juli 2023 bisa. Tapi sebetulnya perintah delete itu sangat tidak direkomendasikan dalam sebuah data. Sebenarnya perintah delete itu kalau bisa dia hanya berupa flagging data ya. Jadi tidak menghapus atau menghilangkan data, tapi data itu ditampung di dalam tampungan khusus agar data itu tidak apa namanya hilang gitu ya di dalam database. Jadi historinya itu ada. Nah, ini penting yang harus kita ketahui juga dari DML ini yang mungkin teman-teman semua yang sudah bekerja maupun yang belum. Jadi kalau pernah membuat script terkait dengan DML itu harus kita perhatikan adalah lognya gitu ya. Lognya itu apa ya? Jadi saat user itu melakukan select, melakukan delete, melakukan update, melakukan apa namanya insert, itu harus ada lognya, ada historinya.
Jadi historinya itu harus ada. Kalau tidak ada historinya itu sangat berbahaya. Kalau hanya menambahkan, kalau hanya melihat sih mungkin itu sederhana tapi juga berbahaya jika kita tidak kita pantau di log. Karena kalau kita pantau di log kita akan tahu siapa yang mengakses, siapa yang melihat, ya kemudian siapa yang menghapus, kemudian siapa yang mengedit gitu. Itu akan terlihat semua. Jika itu tidak apa namanya tidak diperhatikan dengan baik, maka yang terjadi adalah eh, tidak eh, apa ya istilahnya tidak baik di dalam penggunaan sebuah data, ya, karena dalam penggunaan sebuah data itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, terutama terkait dengan logging data. Jadi log data itu juga hal yang penting yang harus kita ketahui terkait dengan hal tersebut. Jadi itu merupakan beberapa komponen yang penting di dalam sebuah basis data, dan di situ eh, di dalam sebuah basis data itu kita juga harus aware juga ya terkait dengan sistemnya ya. Jadi kalau uh, lognya itu tidak kita manage dengan baik, maka yang terjadi adalah basis data itu tidak akan bisa terrecovery dengan baik ya, terkait dengan perubahan data, kegagalan data, kemudian akses login yang illegal access itu pun juga penting yang harus kita ketahui ya di sini agar error itu bisa handle dengan baik ya, terutama siapa yang mendelete, siapa yang akses, siapa yang merubah ya, itu akan bisa lebih lebih tercover dengan baik ya. Jadi hal seperti itu yang harus kita perhatikan bersama agar semua data itu bisa tergambar dengan baik. Bagaimana historinya, bagaimana untuk pengelolaannya ya, dan hal yang paling penting di dalam sebuah query ini selain optimalisasi juga struktur datanya ya. Struktur datanya kalau bisa sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, jangan asal kita membuat query di ML ya dengan asal-asalan, itu akan membuat eh, apa namanya data itu tidak bisa berjalan dengan baik ya. Aplikasi akan menjadi lemot, tidak bisa diakses dengan baik ya. Itu terjadi jika uh, sistem itu pengelolaan secara query-nya tidak baik. Makanya kenapa sih sebetulnya penting ada mata kuliah ini gitu ya. Biar kita tahu ya bagaimana kita mengelola database ya, bagaimana cara kita untuk bisa menghandle ya, bagaimana cara kita bisa menghandle dari sistem-sistem yang kita buat ya, karena digitalisasi atau sebuah sistem elektronik itu penting dalam sebuah apa namanya sebuah sistem ya, agar database itu ya mengelola dengan baik. Jadi semua itu tidak hanya tanggung jawab dari seorang pengelola database saja ya atau kit, tapi juga bertanggung jawab seorang pengembang sistem ya. Jadi pengembang sistem itu harus bertanggung jawab juga terhadap query yang dibuatnya. Nah, ini yang seringkali jarang dilakukan oleh beberapa pengembang, jadi hanya mengembangkan saja tapi tidak melihat efektivitasnya seperti apa. Dan selain itu juga transaksi-transaksi itu tidak bisa asal diterapkan, tapi harus juga dievaluasi. Jadi evaluasi itu juga penting, harus kita lakukan ya di dalam pengembangan sebuah sistem informasi. Jadi pada dasarnya perkuliahan kita pada hari ini ya, kita mengetahui bahwa sistem dari DML itu merupakan sistem yang penting ya, harus kita pahami terkait dengan dasar-dasar dari pengelolaan database. Jadi database yang baik adalah database yang memiliki DML yang baik dengan pengelolaan query yang terstruktur ya.
dengan baik. Dan ini hal seperti ini harus kita perhatikan, harus kita ketahui, dan ini tidak hanya sekedar teori ya, tapi pelaksanaannya pun juga sebetulnya tidak sederhana ya, tapi harus dilakukan. Karena ini untuk mendukung apa, stabilitas sebuah sistem ya. Karena dari pengalaman juga yang saya lalui bahwa eh, terkait dengan penggunaan query ya dalam sebuah aplikasi itu tidak bisa dikesampingkan ya. Dan ini penting harus kita ketahui bersama bahwa penggunaan query itu akan sangat mempengaruhi dari kualitas sistem. Jika pengaruh query itu dari kualitas sistem itu tidak bagus, ya secara sistem pun juga akan menjadi sistem yang tidak bagus juga. Jadi seperti itu, Mas Mbak semua. Terima kasih atas atensinya ya. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom live chat ya, atau di kolom komentar, atau di WhatsApp grup. Dan untuk sekali lagi untuk susulahnya ya pasti akan saya fasilitasi, karena saya paham di sini juga banyak yang uh, bekerja. Tapi saya sebetulnya pingin sekali nah nanti kita coba uh, tidak menggunakan live streaming ya. Saya pengen live streaming tapi pengen menyapa satu-satu Mas Mbak semua. Batu kesempatannya kapan nanti akan saya agendakan. Jadi agar saya juga bisa lebih mengenal Mas Mbak semua, karena juga kelasnya juga lumayan ya, ada beberapa kelas. Jadi eh, itu ingin saya lakukan agar saya lebih bisa mengenal Mas Mbak semua yang hadir pada perkuliahan saya. Jadi itu jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom chat atau di komentar atau di grup WA ya. Jadi pertemuan pada kali ini cukup sekian, dan mohon maaf bila dalam menyampaikan ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga akhir minggu depan tidak ada tanggal merah lagi ya, karena Kamis sudah tidak tanggal merah lagi, banyak yang tidak di hari Kamis. Jadi sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Sehat selalu buat kita semua.